Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Rina Marlina MPD, kepada yang terhormat Ibu Pengajar Praktik, Ibu Atin Tresna Septina SPD, izinkan kali ini saya bersama rekan sejawat untuk melaksanakan praktik supervisi akademik berbasis coaching yang akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama ini akan kita mulai dengan pra-observasi, kemudian nanti dilanjutkan dengan tahapan observasi dan nanti diakhiri dengan tahapan pasca observasi. Untuk yang pertama, perkenalkan, nama saya Riki Khairul Anwar. Saya mengajar sekarang di SMA Negeri 1 Bale Endah, juga sebagai calon guru penggerak pada program pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Bandung. Untuk berikutnya saya ditemani dengan rekan sejawat saya. Mangga perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusniawan Koswara. Saya mengajar pelajaran sejarah di kelas 11 di SMA Negeri 1 Bale Endah. Ya, terima kasih Pak Gusni. Baik Pak Gusni, kita sekarang mulai untuk tahapan yang pertama, yaitu praobservasi. Pak Gusni, seperti yang sudah pernah kita bicarakan sebelumnya beberapa hari ke belakang, bahwasannya hari ini kita akan melakukan supervisi akademik. Kebetulan saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik kepada rekan sejawat, dan hal ini Pak Gusni, gitu ya. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan kompetensi guru yang menjadi rekan sejawat seperti itu. Nah, perlu saya sampaikan juga Pak Gusni bahwa kegiatan supervisi akademik ini terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan pra-observasi yang saat ini kita lakukan. Kemudian nanti dilanjutkan dengan tahapan observasi ke kelas untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Gusni, dan yang ketiga dilanjutkan dengan kegiatan atau tahapan pasca observasi dengan didampingi oleh pengajar praktik. Alhamdulillah Pak Gusni, atas kesepakatan kita bersama hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahim dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan pra-observasi seperti itu. Nah, baik Pak Gusni, untuk yang pertama saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan pra-observasi. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mempersiapkan pembelajaran yang dilaksanakan nanti oleh Pak Gusni di kelas yang nanti akan diobservasi oleh saya selaku supervisor seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Pak Gusni, untuk standar kompetensi atau kompetensi dasar apa yang nanti akan digunakan oleh Pak Gusni di dalam pembelajaran untuk nanti saya observasi Pak Gusni? Untuk kompetensi dasarnya, kebetulan saya mengajar sejarah di kelas 11 ya. Jadi memang materinya itu mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, lalu model yang saya rencananya akan pergunakan itu adalah melalui discovery learning. Baik ya Pak Gusni, tadi saya mengulang ya bahwa kompetensi atau materi nantinya akan disampaikan ya di kelas dalam pembelajaran, yaitu tentang upaya untuk mempertahankan kemerdekaan ya dengan model discovery learning begitu. Baik ya, sangat menarik sekali ya kompetensi yang nanti akan atau materi akan disampaikan di kelas terkait dengan upaya mempertahankan kemerdekaan ya. Berikutnya Pak Gusni, kompetensi atau area apa nih yang ingin dikembangkan
oleh Pak Gusni nanti saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Sesuai yang setelah kita diskusikan sebelum hari ini ya, memang yang ingin saya kembangkan itu karena berhubungan dengan sejarah juga, yaitu lebih ke emosionalnya ya, pembelajaran emosional. Jadi saya tuh ingin menanamkan bahwa belajar sejarah itu bisa lebih anak-anak itu bisa membuka diri dalam emosional, kayak contohnya rasa cinta tanah air gitu ya, terus kayak menghargai sesama, terus kayak disiplin kan dari pahlawan, terus kayak berjuang gitu untuk mencapai cita-cita gitu. Setelah kemarin juga kita diskusikan bahwa pembelajaran juga bisa menggunakan pembelajaran diferensiasi gitu ya. Yang saya kemarin tangkap dari Bapak itu bahwa setiap siswa atau pelajar itu kan memiliki berbagai macam kecakapan ya, kayak mulai dari kecakapan kinestetik, lalu ada audio visual dan juga visual. Betul. Nah, ini juga saya mencoba untuk memasukkan ini dalam pembelajaran saya. Jadi nanti di dalam pembelajaran itu memang akan ada 3 jenis karakteristik itu. Jadi dibedakan gitu seperti itu. Nah, jadi mungkin itu yang ingin saya mencoba kembangkan. Jadi pembelajaran sejarah menggunakan pembelajaran emosional tadi, sosial emosional dan juga diferensiasi. Ya, baik Pak Gusni, kalau saya boleh ulang tadi kompetensi atau area yang akan dikembangkan oleh Pak Gusni nanti di dalam pembelajaran itu adalah yang pertama pembelajaran sosial emosional, karena ini memang juga berkaitan dengan pelajaran sejarah ya yang diampu oleh Pak Gusni, yang nanti memang akan dikaitkan dengan pembelajaran sosial emosional sesuai dengan karakteristik mata pelajarannya ya. Apalagi materinya tadi berkaitan dengan upaya mempertahankan kemerdekaan, berarti ada perjuangan begitu ya, tadi disiplin, kerja keras dan sebagainya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gusni. Dan yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi begitu ya, untuk memenuhi kebutuhan murid ya, dalam hal misalnya tadi untuk profil daya belajar murid ya, seperti itu. Baik, sangat menarik sekali mengenai kompetensi atau area yang nanti akan dikembangkan oleh Pak Gusni. Nah, berikutnya Pak Gusni, tadi kan kompetensi atau area yang akan dikembangkan untuk nanti saya observasi itu terdiri dari dua area atau dua kompetensi ya. Yang pertama adalah pembelajaran sosial emosional, yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jika kedua kompetensi ini ingin dikembangkan, kalau boleh saya tahu secara spesifik apa nih kompetensi atau area yang akan lebih dikembangkan lagi dari kedua kompetensi tadi, Pak Gusni? Mungkin lebih ke diferensiasi ya, ya diferensiasi. Karena kita memang harus memberikan pembelajaran yang berbeda ya kepada setiap siswa, karena biar siswa tersebut ketika belajar itu bisa proses pembelajarannya itu lebih mudah gitu. Anak-anak kalau disesuaikan dengan karakteristik kecakapan mereka gitu. Jadi memang saya lebih concern ke itu gitu ya. Diferensiasi itu mungkin dalam hal ini saya akan lebih ke proses pembelajarannya. Iya, baik. Pembelajarannya. Gitu. Baik, nah itu berarti ya dari kompetensi atau area yang ingin dikembangkan tadi pembelajaran diferensiasi, Pak Gusni ingin lebih secara spesifik mengembangkan pembelajaran diferensiasi berbasis proses proses pembelajaran tadi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dari profil daya belajar visual, audiovisual dengan kinestetik ya. Oke, baik Pak Gusni, mudah-mudahan nanti Pak Gusni dapat mengembangkan ya area yang tadi secara spesifik akan diobservasi. Nah, kemudian berikutnya Pak Gusni, apa nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan atau yang diinginkan oleh Pak Gusni sendiri? Indikator keberhasilannya apa? Dari siswanya atau bisa dari siswa barangkali, atau bisa dari tadi area pengembangan Pak Gusni sendiri? Dari mungkin nanti berakhirnya di asesmen ya biasanya Pak ya, itu di asesmennya, dan memang lebih
ketika kita belajar kan biasanya dalam pembelajaran itu kan penilaian bisa melalui rubrik atau LKPD yang telah disediakan gitu. Nah, ketercapaiannya mungkin nanti siswa apakah memahami atau tidak, bisa mengaitkan materi tersebut, pemahamannya tadi kan saya bilang lebih emosionalnya juga. Nah, kalau saya mungkin akan mengaitkannya ke emosional juga gitu Pak. Jadi dari situ siswa itu apakah akan bangga gitu kepada bangsa dan negaranya setelah mempelajari materi tersebut gitu. Lalu siswa kan nanti juga berkelompok ya. Nah, itu juga nanti bisa menumbuhkan si anak itu sifat persatuan kesatuan. Terus kayak ketika ada nanti kan dipilih juga ketua kelompoknya. Nanti ketua kelompok juga kan bisa memperlihatkan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu juga kan bukan hanya dia satu suara ya, tapi juga harus mengkoordinir pendapat dari teman-temannya gitu. Jadi penilaiannya mungkin lebih ke nilai-nilai spiritual dan nilai emosionalnya gitu, sosialnya. Oke, baik Pak Gusni, itu barangkali dilihat dari sisi siswa ya. Nah, kalau boleh saya tahu terkait dengan indikator ketercapaian tujuan pengembangan kompetensi tadi Pak Gusni ya, dari pembelajaran diferensiasinya seperti apa Pak Gusni? Indikator pencapaian dari model yang saya terapkan. Tujuan pengembangan Pak Gusni. Tujuan pengembangannya ya. Kalau dari pengembangan itu kan emang ini kita melaksanakan emang dari segi kurikulum yang baru ya Pak ya. Betul. Dengan adanya model pembelajaran seperti itu juga sebenarnya mempermudah guru juga. Betul. Dalam hal memetakan siswanya gitu ya. Lalu indikator ketercapaiannya ya model pembelajaran saya itu berhasil atau tidak, itu ya siswanya mungkin tadi ujung-ujungnya ya kepada peningkatan nilai dari siswanya gitu setelah nanti melaksanakan asesmen. Oke, baik ya. Nah, jadi tadi bisa dikaitkan begitu ya dengan capaian akhir siswa setelah tadi Pak Gusni memberikan pembelajaran berdiferensiasi, apakah memang betul memberikan peningkatan ya terhadap hasil belajar siswa atau bagaimana seperti itu ya. Nah, baik Pak Gusni, selain itu kira-kira strategi apa nih yang akan Pak Gusni jalankan ya, atau yang Pak Gusni persiapkan nanti di dalam proses pembelajaran yang nanti akan diobservasi? Oke, jadi karena tadi mengacu kepada gaya belajar ya Pak ya. Betul. Gaya belajar siswa itu memang nanti seperti biasa kita persepsi ya Pak ya. Betul. Dengan menyanyikan lagu nasionalnya waktu itu sekarang ini adalah Halo Bandung. Kebetulan memang kita juga memperlihatkan sisi kearifan lokal juga. Betul. Jadi kearifan lokal ditambah juga dengan sisi nasionalisme ya. Lalu itu persepsi itu kita mendorong siswa untuk memunculkan emosinya ketika melihat gambar-gambar perjuangan para tokoh-tokoh gitu ya, bangunan-bangunan bersejarah. Nah, setelah itu saya akan membagi kelompok sesuai dengan karakteristiknya. Ada kinestetik, ada audiovisual sama visual. Nah, setelah itu saya akan memberikan LKPD kepada siswa. Nah, ketika dalam proses pembelajaran kegiatan siswa ketiga jenis kelompok siswa tersebut memang berbeda. Kalau misalkan yang kinestetik, saya akan memberikan game seperti ini Pak ya, mix and match. Lalu kalau yang audiovisual, saya akan menayangkan video YouTube yang berhubungan dengan materi. Lalu ketika yang visual, saya akan melampirkan berupa infografis dan juga link dari beberapa jurnal. Jadi nanti anak-anak itu memang dibedakan sesuai sama kecakapannya gitu. Tapi memang tujuannya sama ya, yaitu nanti akan hasil akhirnya adalah anak-anak saya coba untuk membandingkan gitu ya beberapa perjuangan tersebut
dari perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan dan perjuangan melalui diplomasi. Seperti itu. Nah, baik, sangat menarik sekali ya strategi yang sudah dipersiapkan oleh Pak Gusni. Mungkin itu tertuang di dalam RPP ya. Nah, barangkali saya bisa melihat RPP-nya Pak Gusni. Ini juga menunjukkan begitu ya strategi yang nanti akan dipersiapkan oleh Pak Gusni. Ini saya lihat memang sudah ada ya kompetensinya, tujuan pembelajarannya, kemudian model dan metode pembelajaran, sampai kepada integrasi pembelajaran sosial emosional, dan juga strategi untuk pembelajaran diferensiasi berbasis proses ya, seperti itu. Lengkap tadi dengan sintaknya. Ini ada bagian pendahuluan, bagian inti, dan bagian penutup begitu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya tadi dilengkapi dengan asesmen ya, betul ya, asesmen begitu. Nah, baik Pak Gusni, terima kasih ya Pak Gusni atas perencanaan dan persiapan yang sudah dilakukan oleh Pak Gusni yang dituangkan di dalam RPP tadi. Ini adalah strategi yang dipersiapkan Pak Gusni untuk dapat mengembangkan area atau kompetensi yang diinginkan oleh Pak Gusni tadi, seperti itu. Nah, barangkali Pak Gusni ada hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pak Gusni tadi di dalam mengembangkan area atau kompetensi ini. Apakah ada hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang mungkin nanti akan mempengaruhi upaya Pak Gusni untuk mengembangkan area atau kompetensi tadi? Mungkin bisa dijelaskan. Nah, ya, sejujurnya memang ini kan baru ya Pak ya. Betul. Tapi alhamdulillah saya kemarin diundang sama Pak Riki untuk menjadi model. Jadi saya senang sekali karena kita sama-sama mengembangkan Pak ya. Betul. Sama-sama mengembangkan model, mengembangkan pembelajaran gitu ya, yang paling terbaru gitu kan ya. Memang membutuhkan adaptasi gitu ya. Betul. Adaptasi memang ini kebetulan saya baru sekali mengembangkan metode ini. Masih sedikitnya mungkin ada nanti mungkin di pembelajaran akan ada sedikit kaku gitu ya, bukan kaku sih, tapi kayak kekhawatiran, betul, karena kita biasanya pakai kurtilas gitu ya yang sama gitu ya. Nah sekarang ini tapi itu menjadi challenging ya, jadi bagaimana tantangan kita berusaha gitu. Nah mungkin hambatan bukan hambatan ya Pak ya, tapi lebih ke tantangan itu. Jadi tapi alhamdulillahnya setelah kemarin mendapatkan beberapa input dari Pak Riki mengenai itu, saya semakin mengerti gitu bahwa memang pengembangan ini tuh bertujuan ya untuk mengembangkan guru juga ya, mengembangkan siswa kan, membantu siswa dalam mengembangkan dirinya, mempermudahnya untuk dalam pembelajaran gitu ya. Nah itu saja mungkin Pak ya. Kalau masalah masalah atau tantangannya sepertinya jadi saya penasaran gitu bagaimana ini nanti kita implementasikan, dan semoga nanti saya mendapatkan input lagi dari Pak Riki gitu. Jadi hal-hal yang harus bukan diperbaiki ya, tapi mungkin maksudnya kayak kesesuaian gitu ya, karena memang ini kan tadi saya bilang sangat bagi saya baru gitu, tapi saya sangat senang sekali gitu untuk menerapkan model diferensiasi dan juga tadi dari segi sosial dan emosional. Baik Pak Gusni ya, ternyata luar biasa sekali tadi. Sebetulnya Pak Gusni sudah bisa menjawab ya dari permasalahan yang mungkin dikhawatirkan ya oleh Pak Gusni selama ini ketika nanti akan mengimplementasikan pembelajaran dengan memfokuskan pada area pengembangan yang diinginkan tadi begitu. Tapi Pak Gusni sendiri tadi sudah bisa menjawab ya bahwa ini adalah tantangan begitu ya Pak Gusni ya. Nah, tinggal nanti bagaimana Pak Gusni di dalam mengimplementasikannya. Tadi Pak Gusni juga ada harapan bisa menerapkan ini ya di dalam pembelajaran yang memang nanti fungsinya adalah untuk perbaikan begitu ya, perbaikan pembelajaran yang memang membantu peserta didik atau murid untuk belajar gitu. Nah, Pak Gusni di dalam Pak Gusni tadi menerapkan strategi yang akan dilaksanakan. Kira-kira ada nggak pihak-pihak yang mungkin bisa
diajak untuk bekerja sama atau terlibat begitu ya di dalam upaya Pak Gusni untuk mengembangkan area atau kompetensi tadi? Pihak-pihaknya mungkin dari kayak Wakasek kurikulum gitu ya. Karena kan dari Wakasek kurikulum kita bisa mendapatkan info-info, misalkan biasanya suka ada pengembangan kurikulum. Nah, itu kan sebagai modal kita juga ya. Betul. Karena kan biar kita juga guru-guru lebih paham gitu ya. Terus yang kedua misalkan dari teman sejawat, betul. Sama pelajaran sejarah gitu. Kita selain mendiskusikan tentang materi, juga mendiskusikan tentang model gitu. Terus yang ketiga, saya suka berdiskusi sama guru-guru dari mata pelajaran lain. Betul. Itu kayak misalkan kalau saya itu kan tipenya yang suka ini mencontoh dan memodifikasi. Betul. Gitu ya. Jadi saya misalkan ketika ada guru yang menerapkan satu metode, saya tuh penasaran gitu, saya pengen tahu. Tapi ya harus dicocokkan dulu dengan karakteristik pelajaran saya dan materi saya gitu. Jadi pertama pihak dari sekolah, dari guru-guru gitu ya. Lalu misalkan saya juga kan sering beberapa kali mengikuti misalkan pengembangan kurikulum lewat webinar gitu. Ya, betul. Lalu atau sering juga nonton di video YouTube ya, karena sekarang kan sangat mudah sekali gitu ya untuk kita belajar mengembangkan diri, karena memang setiap waktunya kan pasti ada perubahan dan perkembangan, dan kita juga kan harus mengikuti gitu. Jadi tentu saja sebagai guru kita ya harus terus ya mengupgrade diri gitu ya, dengan cara belajar ke semua pihak gitu. Betul. Kalau ya kita mau dan harus berani gitu untuk mengembangkan diri gitu. Siapa tahu kita juga bisa nanti memberikan input ke teman-teman yang lain. Itu ya, berbagi sharing ya, betul. Ya itu memang layaknya lah Pak Gusni, kita sebagai guru ya kolaborasi ya, di dalam komunitas belajar di sekolah. Kita sama-sama belajar, karena pembelajaran sejatinya adalah pembelajar sepanjang hayat seperti itu. Sangat luar biasa sekali Pak Gusni atas apa yang tadi sudah disampaikan, yang dipersiapkan, juga strategi yang akan dilaksanakan oleh Pak Gusni. Mudah-mudahan Pak Gusni nanti dapat mengimplementasikannya dengan baik sesuai dengan rencana dan persiapan yang sudah dilakukan selama ini. Mungkin tadi untuk kegiatan atau langkah berikutnya adalah langkah observasi ya Pak Gusni. Kita sudah menyepakati sebelumnya bahwa nanti kita akan melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran di dalam rangka supervisi akademik itu besok ya Pak Gusni di kelas 11 IPA 7, tepatnya pada pukul 12.30 ya, selepas istirahat siang. Nah itu Pak Gusni, saya ucapkan terima kasih atas waktu luang yang sudah diberikan oleh Pak Gusni. Ya, mudah-mudahan ini adalah salah satu upaya pengembangan diri baik saya berperan sebagai supervisor, kemudian juga Pak Gusni berperan sebagai guru yang akan mengembangkan kompetensinya seperti itu. Mudah-mudahan pelaksanaan supervisi ini berjalan dengan baik, tentunya tadi dengan prinsip refleksi dan umpan baliknya seperti itu. Ya, itu saja Pak Gusni. Barangkali ada yang ingin disampaikan terakhir dari Pak Gusni? Ya, semoga nanti ketika kita observasi berjalan lancar. Amin. Dan saya justru berharap nanti Pak Riki sebagai supervisor saya bisa memberikan input kepada saya, biar saya misalnya lebih baik lagi gitu ya. Karena kan justru bagus ya kalau kita saling, bukan mengoreksi ya, tapi saling memberikan refleksi ya, memberikan pendapat. Itu sebenarnya untuk tujuan utamanya sebagai kita semakin berkembang, semakin bertumbuh gitu ya, dan semakin berusaha menjadi lebih baik. Ya, baik Pak Gusni. Itu yang Pak Gusni harapkan, tentunya sama ya dengan apa yang saya harapkan juga. Tentunya nanti dengan observasi nanti kita akan melakukan refleksi dan umpan balik sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan pada saat
atau hasil dari observasi yang dilakukan. Baik, Pak Gusmi, Ya. sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Sama-sama, atas Pak. waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ya, Bapak lihat di absen semuanya hadir ya. Harus gitu ya. Jadi semoga kita diberikan kesehatan seterusnya gitu ya. Biar kita bisa belajar kalau ketinggalan pelajaran kan nanti banyak tugas juga ya, nanti ada beban gitu ya. Nah, jadi anak-anak melanjutkan materi yang kemarin ya. Kita itu materinya adalah mengenai apa tadi teh? Mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Nah, kita tuh ternyata sudah merdeka kan tanggal berapa kita merdeka teh? Dari bangsa apa? Jepang kan? Tapi ternyata anak-anak masih ada bangsa yang ingin menjajah kita ya. Itu adalah bangsa Belanda yang memboncengi pasukan Sekutu. Nah, ini salah satunya anak-anak bisa dilihat ada sebuah bangunan terkenal di Kota Bandung namanya apa ya? Tugu apa namanya? Tugu Bandung Lautan. Yang ada di mana? Di Tegalega ya. Nah, jadi kita akan bahas sekitar peristiwa tersebut ya. Nah, sebelumnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan rasa cinta tanah air, mari semuanya kita berdiri dulu ya. Kita tunjukkan sikap positif kita untuk mengenang jasa-jasa pahlawan, yaitu kita menyanyikan lagu yang berjudul Halo Halo Bandung. Kita mulai ya. Mari Bung rebut kembali Tuk-Tua. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa. Sekarang telah menjadi lautan api, mari Bung rebut kembali. Nah, sebelum kita akan membahas materi ini, Bapak ingin kalian memperhatikan dulu. Coba ya, ada beberapa foto. Nah, ini anak-anaknya ada 3 foto. Dua foto tokoh terkenal. Coba yang paling atas tuh, yang 2 foto itu foto siapa ya? Sudirman ya, ada tahu nggak dia perannya apa sih dalam upaya mempertahankan kemerdekaan? Di peristiwa apa? Ada yang tahu? Perang gerilya, betul, di peristiwa Palagan Ambarawa. Yang kedua ini siapa nih? Bung Tomo ya? Bung Tomo di peristiwa apa ini? Peristiwa 10 November. Kita peringati sebagai hari apa? Hari Pahlawan. Nah, ini anak-anak jasa 2 pahlawan yang sangat berarti ya bagi Indonesia, karena 2 orang ini ternyata meskipun mereka seorang, tapi mereka itu ternyata bisa menggelorakan semangat gitu ya rakyat di daerah mereka masing-masing. Yang Sudirman itu kan di Ambarawa, sedangkan yang Bung Tomo itu di Surabaya. Jadi mereka tuh bisa dikatakan memotivasi gitu ya. Nah, semoga sikap dari para pahlawan itu juga tertular kepada kita, yaitu adalah selalu memberikan motivasi kebaikan kepada teman-teman di sekitar kalian. Ya, jadi kalau ada teman teh yang lagi overthinking gitu ya, lagi banyak pikiran, kita harus semangatin ya. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, coba anak-anak bayangkan kalian ada di peristiwa di foto tersebut. Apa yang kalian rasakan kira-kira? Takut, panas, seru. Ya, bisa dilihatnya itu ya, ada peristiwa apa? Ini menggambarkan peristiwa apa ini? Bandung Lautan Api ya. Menurut kalian apakah hanya tentara yang berperang waktu Bandung Lautan Api? Tapi ternyata rakyat juga ya. Rakyat yang maksudnya tidak memiliki kekuatan militer, tapi juga rela mengorbankan dirinya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan, rela membakar rumahnya sendiri gitu ya. Harta bendanya, jadi bukan hanya nyawa, ternyata
ternyata juga harta benda. Berarti perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu bukan hanya peran dari golongan militer, tapi juga dari golongan sipil atau masyarakat biasanya ya. Nah, hari ini anak-anak, materi yang akan kita pelajari ada perjuangan fisik ya. Ada apa aja? Peristiwa 5 hari di Semarang, ada peristiwa 10 November Surabaya, peristiwa Palagan apa? Bahawa, peristiwa Medan Area, peristiwa Bandung Lautan Api, dan peristiwa Puputan Jagaraga. Nah, kalau yang ini, maaf ya, Puputan Magarana ya. Ini perjuangan fisik ya. Berarti kalau fisik menggunakan apa? Senjata ya. Tapi ada juga cara yang kedua, yaitu perjuangan melalui diplomasi atau perundingan. Yang pertama apa? Perundingan Linggar Jati. Ada Komisi 3 Negara, ada perundingan apa lagi? Penfil, ada perundingan Rumroyen, ada konferensi Inter-Indo, sama ada konferensi Meja Bunda atau kita sering sebut dengan KMB. Nah, untuk itu dalam kita dalam proses pembelajaran ini, Bapak sudah membagi kelompok ya. Membagi kelompok berdasarkan dari gaya belajar kalian. Ada 3 kan ya, ada kinestetik, ada audio visual, sama ada yang visual. Nah, dalam proses pembelajaran ini, Bapak juga akan memberikan prosesnya berbeda gitu di setiap gaya belajar tersebut. Nah, Bapak kan kemarin sudah membaginya ya, dan kalian sudah tahu kan kelompoknya. Nah, silakan kalian duduk per kelompok ya. Udah dibagi kelompok jadi 5 kelompok ya. Yang kinestetik 1, 2, 3 di depan, ini kinestetik 1, 2, 3. Berarti audio visual dan yang visual di belakang. Silakan duduk per kelompok ya. Di sini tidak ada keadilan. Ya, nah ini caranya kalian harus menempel ada warna biru, hijau, kuning dan pink. Biru, hijau, orange dan pink di setiap peristiwa tersebut. Ya, silakan dicopot. Kalau sudah nanti kalian boleh ditempel, ya, boleh menempel. Enggak, ini ada tempelannya. Tapi udah habis, ya. Tinggal dikit lagi. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh dalam proses pembelajaran ini ya. Ini untuk kalian bisa memahami dari setiap peristiwa tersebut, yaitu perjuangan diplomasi dan juga perjuangan fisik ya. Silakan. Harus setiap kelompok berapa? Nah, boleh dibagi. Boleh dibagi-bagi. Boleh ya. Oh, yang ini bawa headset nggak kalian? Ya, ada yang punya headset. Nah, boleh dipinjamkan ke temannya. Iya, enggak jadi nggak semua. Tapi kalian tuh memperhatikan gitu. Apa intisari dari materi itu? Boleh tulis, tapi jangan semuanya juga. Yang penting-pentingnya aja. Nah, kalian yang kinestetik bisa dilihat di infografis papan yang kemarin. Oh, enggak tahu. Oh ya. Boleh. Mau siapa ya? Aku saja. Asal dari. Apa lagi? Satu orang berdua. Cari yang ini ada HP enggak? Yang nulis siapa?
Nah, anak-anak yang kita yang kinestetik, jadi ini warna-warna ini memiliki arti ya. Untuk yang fisik, hijau itu artinya who, jadi siapa kan? Kalau biru itu artinya when, kapan. Kalau pink artinya why, kenapa. Nanti kalau orange, how, bagaimana. Nah, kalau yang diplomasi, who itu artinya apa, siapa kan? When itu kapan. Tapi kalau yang pinknya di result atau hasilnya, hasil perundingannya. Kalau yang orange berarti impact atau dampaknya. Ya. Kalau sudah fix, boleh ditempel langsung. Datang kembali ke Indonesia setelah bangsa kita memproklamasikan kemerdekaan. Kedatangan mereka dengan alasan untuk membebaskan tawanan perang yang ditawan oleh Jepang. Akan tetapi, kenyataannya mereka justru berusaha untuk menjajah kembali. Sehingga pada akhirnya muncul perlawanan rakyat di berbagai daerah sebagai Itu hektarnya dicopot aja nggak apa-apa, biar gampang. Nah, copot aja. Hektarnya copot aja ya, karena enggak. Ini. Dikirimin Anissa sama Naisha. Buangan di sini 12 ya? Kita ada 7 orang, 1 orang 2 weh. pokoknya nanti semuanya ada. Anissa sama Naisha sama Teki ya, jadi kamu. Terus yang Riani sama Nadia kamu apa? Terus Sela sama Dinda ya. Terus yang Adisa sama Silvi sama aku. Yang Elmira sama Nazmi sama kamu ya. Oh ini aku. Terus Keisha sama aku. Berapa sih kamu udah tahu kan? Maksudnya biar Ada 12. Aku teh sama Nadia yang oh mah Sela yang kamu yang apa aja yang bagaimana? Aku yang mana? Bantuin dong. Risu. nggak tahu. Ah. Iklan ya? Asli. Iklan. Copot-copotin aja guys. Nah itu copot aja. Biar fleksibel ya. Ya. Pokoknya ini kalau yang tulisannya miring-miring ya, itu yang visi. Ini kita fisik nih, visi. Bagi yang lurus itu yang diplomasi itu biar gampang ya. Nah, pokoknya kalau yang fisik mah miring-miring ya. Coba napasnya jangan digambar dulu ya. Hurufnya miring-miring. Aku bertanggung jawab. Kalau yang miring-miring itu yang fisik ya.
Ini yang posisi mengirimkan. Yang di sini apa? Informasi Ambarawa di Semarang. Warna-warnanya. Dua di sini hijau biru pink orange. Tapi kalau dari jalan nomor nggak apa-apa, yang penting benar. Harus sepadan. Ini orang Medan. Orang bagian ini. Hah? Tapi boleh coba Napasnya nggak usah kamu napasnya bos gitu. Ya, anu yang kicau enggak? ini kali. Ih, tapi nah ya 2. Coba ini mau ini. Ini konflik tanggal 13. Oktober. Bali nggak bisa harus satu. Kan ini 13 tapi beda tahunnya. Orang mau pindah nggak ada. Kenapa? Ya, apa mencari sumber? Ada yang tadi kinestetik menggunakan games tempel menempel ya, atau disebutnya teras, yaitu menempel rangkuman sejarah. Lalu yang visual tadi kalian sudah mencari informasinya langsung melalui media infografis ya. Lalu yang audiovisual tadi sudah menggunakan medianya yaitu menonton via YouTube ya. Nah setelah itu silakan kalian ketua kelompoknya ya. Bagaimana cara kamu? Mana ketua kelompoknya? Kelompok 1 kinestetik, kelompok 2 kinestetik, kelompok 3, kelompok visual mana? Kelompok 5 Raka. Nah silakan kamu sebagai ketua kelompok memanage ya. Di sini ada LKPD yang harus diisi. Yang itu adalah ada 5 kolom. Yang pertama kelebihan perjuangan fisik. Jadi ini mah kalian pakai bahasa sendiri ya, pakai bahasa kelompok. Lalu ada kelemahan perjuangan fisik. Berarti kelemahan tadi yang Bandung Lautan Api itu seperti apa, kelebihannya seperti apa. Tapi maksudnya bukan Bandung Lautan Api aja, tapi secara keseluruhan. Lalu yang kelebihan diplomasi juga sama apa, dan kelemahan juga melalui diplomasi atau perundingan. Nah setelah itu kalian diskusikan, menurut kalian lebih cocok yang mana gitu? Lebih apa ya? Menguntungkan yang mana? Lebih baik yang mana? Pakai fisik atau diplomasi di kesimpulan untuk yang sebelumnya. Jadi kita jangan diaplikasikan sekarang, tapi diaplikasikan yang waktu zaman itu. Zaman tahun 1945 sampai 1949. Untuk itu tugas untuk LKPD ini apakah ada yang kurang dimengerti atau semuanya sudah mengerti? Mengerti ya? Silakan kalian kerjakan ya, didiskusikan bersama teman sekelompok. Ingat LKPD bukan hanya IPA, IPS juga ada LKPD ya. Boleh. Biar kita bisa nanti ini ya menganalisis, silakan didiskusikan. Kalau menang soalnya kan anak-anak bangga sama Jepang yang udah apa ya udah jaga, berarti mereka udah lebih dari kita, mereka bisa dibohongi. Kalau fisik kekurangannya ya banyak korban jiwa, sama kadang fisik itu gak ada kemenangan secara resmi. Kalau menang banyak pikir pasokan pakai nama harus disobek. Ayo silakan diskusikan. tapi apa aja kelebihan
peradaban. Bukan perang, punya senjata. Dampak. Bukan. Kelebihan Dikasih alasannya kenapa? Pakai bahasa sendiri aja nggak apa-apa, jangan kayak di Google gimana nggak usah, pakai bahasa sendiri aja ya. Jadi nggak semua yang apa sih yang berpendidikan juga bisa, tapi masalahnya rakyat biasa yang punya keluarga Kalau diplomasi itu kalau mana nggak terlalu banyak orang. kelebihannya ya. Kelebihan diplomasi menurut rata-rata pendidikan. Begitu terus kelebihan fisik. Nice fisik dia. Bang, lebih setuju diplomasi. Ya bisa gitu. Tahu kan? Ini fisik. Semua orang bisa terlibat. Cuman kayak perwakilannya. Tadi perwakilannya udah bisa saja. Walaupun sebagai perwakilan, tapi saja ada suara yang belum tersampaikan ya kayak gitu. Jadi hanya dari perwakilan. Benar. Memandang dari latar belakang biasanya hanya orang-orang yang punya status pendidikan ataupun iya kan. Perundingan kayak musyawarah gitu. Rata-rata monggo rapat politik lah, diplomasi mah disebut kalau sekarang kasarnya mah sekarang politik. Ya, tidak langsung menghasilkan keputusan karena pasti ada saja orang yang tidak menyetujui bukan pendapat orang lain. Ego lah. Memberikan tapi ini juga hasilnya juga bisa wae kita tuh bisa kalah kalau misalnya si Diana itu mau kan kalau Belanda tuh ada yang saya Jepang nggak bisa aja nggak bisa Belanda diwakili sama Jepang nggak punya taktiknya asal di presiden gini langsung diginiin itu yang kelebihan. Jadi kayak apa ya, semangat meningkatkan ya nasionalisme mental sama kayak rakyat bangsa Indonesia Menunjukkan Mendiskusikan mengenai perbandingan antara perjuangan lewat apa fisik dan juga perjuangan lewat diplomasi. Nah, kalau dijelaskan secara apa namanya teh, kalau apa penampilan ke depan kan sudah biasa ya. Nah, karena IPA 7 memang luar biasa, kita akan melakukan debat sejarah. Ya, namanya adalah Desa Mekar. Debat sejarah mempertahankan kemerdekaan. Nah,
Jadi nanti sudah ada yang bersedia untuk menjadi moderator, yaitu adalah saudari Raisya. Ya. Nah, nanti sistemnya nanti akan ada 2 blok ya, yang mendukung fisik dan juga yang mendukung diplomasi. Nah, sebelumnya mau tanya dulu, mana yang mendukung diplomasi, acungkan tangan. Oh, berarti 4 kelompok mendukung diplomasi. Beri tepuk tangan. Berarti 1 kelompok mendukung fisik. Itu apa? Berarti ada yang 2 sisi ya. Nah, untuk itu kita persilakan. Nah, jadi siapkan 1 orang perwakilan ke depan. Nanti yang di sini yang fisik, yang di sini diplomasi. Silakan. Ayo. Saya di sini sebagai moderator untuk sesi debat pelajaran sejarah. Yang pertama ada dari argumen dari perjuangan fisik, silakan. Tim yang mendukung perjuangan fisik dari kelompok 1 ya, ada Raisa sama Riani. Silakan menyampaikan argumentasinya. Pertama-tama kita mau ngasih tahu dulu kesimpulan yang kita dapat. Kita memilih fisik karena perjuangan fisik itu melihat ke masa lampau ya. Perjuangan diplomasi memiliki kelemahan yang lebih banyak dibanding kelebihannya. Sedangkan kelebihan dan kelemahan perjuangan fisik itu seimbang, sehingga kami yakin perjuangan fisik lebih menguntungkan dibandingkan perjuangan diplomasi. Kenapa demikian? Alasannya karena kita membacain dulu kelebihan perjuangan fisik. Yang pertama itu mendorong kerjasama. Mendorong kerjasamanya ini tuh karena adanya perasaan senasib itu sama-sama ya, senasib karena dan sepenanggungan karena sama-sama dijajah gitu. Lalu yang kedua, perwakilan dari kelompok 2, sebelumnya saya ingin sedikit menyanggah dari pernyataan kelompok 1. Sebelumnya menyatakan bahwasannya ada ketimpangan wawasan antara dua pihak yang sedang diplomasi. Namun jika dilihat dari perjuangan fisik sendiri, jika masih dilihat tadi bahwasannya perjuangan di Indonesia masih kedaerahan, jika dibandingkan dengan perjuangan fisik dengan negara lain yang saat ini menjajah Indonesia, kita dapat melihat ketimpangan yang lebih besar lagi dari ketersediaan persenjataan yang memang tidak mencukupi. Selanjutnya, jikapun perjuangan fisik lebih dipilih oleh kelompok Raisya dan kawan-kawan, hal ini tentunya pada akhirnya masih adanya perjanjian ataupun perundingan yang diperlukan, misalkan pada peristiwa 5 hari di Semarang. Kebetulan saya mendapatkan materi ini awal mula dari kenapa peristiwa 5 hari di Semarang ini dapat terjadi, karena awal mulanya ada pihak dari Indonesia, Dr. Karyadi, yang saat itu meninggal karena diserang oleh rakyat Jepang. Memang pada awalnya itu merupakan peristiwa fisik, namun pada akhirnya mengapa peristiwa tersebut dapat selesai? Karena diselesaikan dengan perundingan ataupun adanya perjanjian yang diselesaikan dari kedua belah pihak. Walaupun tadi perjuangan secara fisik sudah selesai, tapi masih ada lanjutan dari perjanjian secara diplomasi yang masih harus dilakukan. Terima kasih. Yang mau menyampaikan argumen lagi, silakan. Sebelumnya memperkenalkan diri, nama aku Ami dari kelompok 4. Jadi kalau bahan perjuangan fisik itu yaitu minimnya pasokan senjata, di mana pasokan senjata itu masih bersifat kedaerahan dan Belanda itu lebih canggih dari kita. Terus ada juga banyak merebut korban jiwa dan juga merusak fasilitas. Serta juga kalau misalkan ya, kalau yang tadi saya bilang, kalau perjuangan diplomasi itu bakal yang bergantung, tetap saja di perjuangan fisik juga sama, karena tadi sesuai yang materi yang sudah kami share di YouTube, ternyata ada beberapa peran yang barangnya itu beberapa hari dan nggak langsung menang, jadi ada beberapa tahap gitu untuk bisa menang. Kesimpulannya, kelompok sebelum itu ada juga kelebihan dari perjuangan diplomasi, yaitu dapat beradu strategi dengan Belanda, dapat beradu melalui strategi ataupun taktik. Terus juga
perundingannya diakui bisa mendapat dukungan dari negara lain dan juga diakui secara internasional. Kesimpulannya dari kelompok kami memilih perjuangan diplomasi dikarenakan dilihat dari apa yang sudah kelompok kami gali dan simpulkan, kelebihan perjuangan diplomasi lebih mendukung dan meyakinkan dengan mengandalkan teknik negara seperti strategi, taktik, dan juga cara berargumennya. Juga tidak adanya korban jiwa dan keguguran para pahlawan seperti kelemahan pada perjuangan fisik. Selain itu, perjuangan diplomasi ini lebih diakui dan dapat didukung secara internasional, dan juga perjuangan diplomasi ini sama-sama meningkatkan rasa patriotisme dan juga nasionalisme. Siap, silakan. Untuk argumen yang tadi menyebutkan bahwa kalau misalnya perjuangan fisik itu adanya kurangnya senjata di pihak Indonesia. Seperti kalau misalnya bisa dipelajari lebih lanjut, kalau misalnya perjuangan pakai fisik dan disertai dengan strategi yang bagus, justru perjuangan fisik dapat menambah jumlah senjata yang ada, karena dengan adanya gerilya atau tindakan-tindakan yang diambil oleh para pejuang di zaman terdahulu, mereka bisa memanfaatkan ketimpangan yang ada itu untuk justru lebih berstrategi untuk dapat merampas senjata yang disediakan oleh sekutu gitu. Contohnya yang ada pada zaman tersebut. Kemudian tadi itu disebutkan kalau misalnya perjuangan diplomasi itu hanya dilakukan oleh para petinggi negara atau mereka yang memang berpendidikan dan berwawasan luas saja. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan wawasan dan kemampuan diplomasi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya disebutkan tadi kemunculan banyak korban jiwa dan harta, justru hal ini dapat menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia memiliki rasa nasionalisme yang tinggi untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Diplomasi boleh silakan. Izin menjaga jikalau misalkan kelompok Anda bilang bahwasanya menggunakan senjata secara fisik lebih ideal, namun pada kenyataannya mungkin kemenangan hanya bisa dicapai pada saat itu saja, dimana ketika suatu golongan menang secara fisik, oke, kelompok itu menang, tapi belum tentu diakui oleh pihak-pihak lain, seperti halnya perjuangan secara diplomasi. Hal ini tentunya melibatkan negara lain yang tentunya perjuangan ini akan diketahui gitu. Jadi negara-negara lain pun dapat mengakui dari kemerdekaan Indonesia sendiri. Selanjutnya dari korban fisik harta benda. Kalaupun memang hal tersebut menunjukkan rasa nasionalisme, seharusnya kita harus bisa meminimalisir sedikit mungkin korban jiwa dan korban harta benda, karena bukan internasionalisme yang ingin kita capai, tapi kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Ada lagi? Ada yang mau menyangka lagi? Mangga. Saya ingin sedikit menambahkan saja, saya bilang kalau kita pakai perjuangan fisik dan dengan strategi yang bagus maka akan menang. Tapi enggak juga, karena pada saat itu warga Indonesia itu mempunyai pendidikan yang rendah, bahkan Indonesia bisa sekolah sekarang dulu karena Belanda. Ya, izin menambahkan. Mangga. Sebelumnya dilanjutkan bahwasanya jika secara diplomasi ada ketimpangan wawasan, di mana antara pihak yang berdiplomasi itu sendiri, jikalau misalkan seseorang, misalkan dari bangsa Indonesia sendiri ditunjuk untuk menjadi perwakilan, maka orang tersebut harus bisa menyampaikan aspirasi dari setiap warga Indonesia sendiri, bangsa Indonesia sendiri. Tidak mungkin kan suatu pemimpin atau suatu perwakilan dipilih begitu saja, tapi orang tersebut pasti dipercaya untuk menyampaikan aspirasi ataupun hal-hal yang ingin disampaikan, ingin dipertahankan dari bangsa Indonesia sendiri. Terima kasih. Bagaimana? Dari batin ada sanggahan lagi? Kan pendapat loh. Ya. Boleh apa bebas? Boleh atau mau nanyain ke audiens juga? Soalnya dari sini
Jadi emosi. Nyogala kan ini. Benar ketemu. Benar. Riani gitu. Ayo Riani. Menyangga yang itu yang Aminor tadi, kan katanya tadi kita tuh dalam pendidikan kalah ya. Kita karena kita kalah dalam pendidikan, kita cuma punya diri kita, makanya kita ngelawan pakai diri kita, pakai fisik gitu. Udah lagi. Pertanyaan argumen aku kan udah dijelaskan sama ya kalau petinggi negara itu kan ditunjuk dengan enaknya dia juga punya ilmu dan bisa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di seluruh negara tersebut. Dari audiens atau Audiens ada yang dulu. mau memberikan komentarnya silakan. Silakan. Berdiri. Untuk perjuangan fisik, aku mah cuma mau bilang percuma menyatukan rakyat kalau rakyatnya punah. Terima kasih. Bangsa Indonesia sendiri kan tinggal dari pendidikan, makanya harus diakui. Tapi namun pada kenyataannya Belanda pun menyediakan politik balas budi gitu kan, dan memberikan beberapa fasilitas untuk beberapa kalangan di Indonesia. Di mana orang-orang terpilih tersebut yang nantinya akan menjadi perwakilan dari bangsa Indonesia. Izin menyangka ya. Aku izin ngasih tahu aja gitu. Kan tadi bilangnya kita tuh punya pemimpin yang cerdas gitu, yang berwawasan luas. Terus tapi si rakyatnya tuh biasa aja jaringan. Jadi nanti teh sama si petinggi negaranya teh negara kita udah merdeka tapi dibobodokin nih begini. Gitu. Jadi apa ya? Jadi kita teh cuma mengandalkan petinggi, makanya nanti pas si petinggi negaranya itu berbuat seenaknya kita kan percaya aja gitu. Jadi yang kita terjadi kan kita kata bagus ini kita melihatnya ke masa lampau di waktu itu aja. Jadi kita tuh hanya memperjuangkan kemerdekaan, nggak mikir yang lain yang dimana kita tuh hanya ingin diakui Indonesia merdeka gitu. Jadi nggak mikir yang lain karena kita memang ilmu masyarakat juga ilmunya masih rendah, maka mereka tuh hanya ingin diakui bahwa Indonesia telah merdeka. Jadi menyambung perkataan Aminor tadi yang menyebutkan kalau misalnya penggunaan strategi itu tidak menguntungkan karena hanya sebagian orang yang bisa berwawasan untuk sampai ke strategi di sana. Tapi justru dengan adanya strategi dalam melakukan strategi tersebut, misalnya gerilya, itu menunjukkan kalau misalnya peran pemimpin daerah tersebut untuk bisa menyatukan semangat warga yang ada di situ sehingga mereka bisa bekerja sama antara pemimpin yang memberikan strategi dengan warga yang menjadi eksekutor atau pelaksananya sehingga bisa terjadi perjuangan fisik. Ini mau dari audiens katanya. Oh, dari audiens ada yang Ini temannya. komentarnya silakan. Jadi misalkannya kalau kita diplomasi ya diplomasi Mas. jadi kita tuh seolah-olah kita itu harus ikut terus ke Belanda gitu ya, jadi kita karena pendirian ya, jadi seolah-olah kita harus ngikutin apa yang Belanda mau ya, nyambung kan? Seperti itu Pak ya. Bagaimana lagi? Jadi gimana? Karena kan masih ya dari perjuangan fisik sama diplomasi. Kalau fisik itu, kalau apa ya? Kalau diplomasi itu walaupun bergantung tetap aja nggak mengorbankan korban jiwa gitu. Kalau fisik itu tetap aja mengorbankan korban jiwa loh. Strategi pihak aku tetap aja pasti ada korban jiwa. Biasanya nggak itu biasanya nggak langsung satu hari, biasanya tapi beberapa kali karena tadi yang tadi Pak Gusni itu ada beberapa hari untuk perang gitu. Jadi nggak cuma satu hari aja perangnya. Izin menanggapi pernyataan dari Dimas, kalau semisal perkataan selalu bergantung pada Belanda, karena di diplomasi itu kan ada perjanjian dan perundingan, jadi semuanya itu kan pasti ada persetujuan dari kedua belah pihak, jadi nggak terus digantung sama Belanda, jadi kan sebenarnya juga ada sebenarnya kan ada apa? Ada persetujuan bersama gitu. Adanya win-win solution, jadi
solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Ya, terima kasih dari tim yang mendukung kebijakan fisik. Ada yang menyanggah? Boleh. Jadi menyanggah. Ya, silakan. Untuk terakhir mungkin ya kalau misalnya dirasa diplomasi itu bisa lebih menguntungkan, tapi sesuai dengan argumen yang telah disampaikan, kalau misalnya perjuangan diplomasi itu cenderung lama dan malah memunculkan pertemuan selanjutnya yang jaraknya juga nggak sebentar. Bukankah mau terus dalam kekangan penjajah atau segera dapat kemerdekaan? Terima kasih. Nah, yang mau menjaga kembali dari tim yang mendukung diplomasi. Nah, itu tuh. Oke, ada yang menyampaikan banyak. Iya. Izin menyanggah apa yang diomongin sama Raisa. Ya walaupun diplomasi cenderung lebih lama buat mencapai kemerdekaan, cuman kan diplomasi termasuk cara yang paling aman dalam meraih kemerdekaan karena kurangnya korban jiwa yang dihasilkan daripada secara fisik. Ya, terima kasih Pak Abden. Saya mau nyangka, sok silakan. Nambahin juga ya kalau diplomasi itu misalnya kalau fisik itu kan tadi ada perang banyak perangnya, ada 8 perang itu ada di Surabaya, di Semarang, dan kalaupun menang di itu berarti hanya kota itu aja mungkin yang merdeka dan ada juga apa ya kekurangan media informasi, jadi nggak bisa disebarin dan nggak bisa kalau di apa ya diyakinin sama negara lain bahwa Indonesia telah merdeka. Jadi diplomasi itu walaupun lama tapi presentasi apa ya Indonesia diakuin merdeka oleh negara lain itu tinggi. Masih cepat Elit hidup sulit. Terakhir berarti ya. Mau menyanggah lagi? Bukannya di zaman dulu tuh udah ada majalah sama radio ya, jadi bisa disebarin. Walaupun nggak semua orang bisa tahu, tapi kan ada sebagian orang yang tahu, yang bisa tahu gitu informasi, nanti disebarin lagi ke orang-orang yang kan itu peristiwa itu setelah Indonesia merdeka kan pasti bukankah waktu merdeka juga sudah diumumin kan lewat proklamasi, tapi kenapa Belanda datang lagi? Ini kan bilangnya kalau pakai diplomasi langsung pada tahu udah diakui sama negara. Tapi ternyata pada faktanya ternyata kita diakui sama Belanda itu tahun 1949. Padahal kita merdeka tahun 1945. Ada yang menyanggah? Sok silakan. Ya tadi kan tadi Ani kita bisa memanfaatkan majalah dan lain sebagainya, tapi ternyata pada saat kemerdekaan di 17 Agustus 1945 belum apa sih masih Belanda masih berani buat menjadi berarti belum merdeka sepenuhnya. Itu berarti karena itu berarti kan harus ada perlawanan lagi dong. Iya. Karena di Sekian dengan hari ini. Mohon maaf tidak ada salah kata atau ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak silakan duduk di bangkunya masing-masing ya. Silakan semua pembelajaran dimulai dari tadi apa kita membagi menjadi berapa kelompok ya sesuai dengan apa gaya belajar ya. Ada kinestetik jadi mengerjakan apa teras tadi ya, games teras, terus ada audio visual yang mendengarkan apa menonton video YouTube, dan juga yang visual tadi membaca info grafis ya. Dan tadi setelah itu kita sampaikan pendapat kalian melalui media debat yang sangat spektakuler sekali. Beri tepuk tangan untuk semuanya ya. Nah jadi anak-anak sebenarnya kesimpulannya sudah dijelaskan sama moderator ya mengenai bagaimana keren siapa Fajar yang mana Fajar ya bahwa tentang mana yang lebih baik ya membandingkan perjuangan fisik dan juga perjuangan diplomasi yang ternyata kedua-dua juga saling melengkapi karena tujuan dari kedua perjuangan itu adalah mencapai apa yang kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaan. Dan alhamdulillahnya setelah itu kita benar-benar terlepas dari penjajahan bangsa asing. Nah, sebelum Bapak duduk, Bapak ingin merefleksi dulu ya. Nah, coba perwakilannya satu laki-laki satu perempuan lah ya. Setelah belajar tadi mempertahankan kemerdekaan, apa yang kalian rasakan atau merangkum atau apalah ya pendapat kalian mengenai pembelajaran materi tadi? Ayo siapa yang mau menyampaikan?
Ayo silakan. Ayo silakan. Atau satu orang aja silakan. Mau Fajar? Fajar aja, silakan Fajar. Ayo. Raka ya. Nah, Raka silakan. Lu aja Raka berdiri. Silakan Raka. Apa yang Raka bisa refleksi dari pembelajaran tadi? Silakan. Iya, dalam kita hari ini kita tahu semangat perjuangan patriotisme dan nasionalisme tahun lalu dari mempertahankan kemerdekaan kita di Indonesia lewat khususnya fisik maupun secara diplomasi. Terus setelah itu, misalkan dari kamu bisa apa yang bisa kamu petik, misalkan kayak ada sisi kepemimpinan kamu atau apa gitu ada? Yang saya petik dari pelajaran ini pertama meningkatkan tentunya perjuangan nasionalisme kita secara tahun terdahulu dan meningkatkan juga rasa cinta tanah. Beri tepuk tangan untuk Raka ya. Alhamdulillah anak-anak ya. Semoga dari pembelajaran ini semangat perjuangan bangsa Indonesia lewat dari kepemimpinan ya. Kalau tanpa kepemimpinan mungkin nggak ada tuh kayak Bung Tomo, betul nggak? Nggak ada kayak siapa Muhammad Toha ya. Soalnya nggak ada Muhammad Toha rela mengorbankan dirinya untuk membakar, membumi hanguskan sebuah gudang mesium di kota di Daya. Ya kalau nggak ada kepemimpinan mungkin nggak bisa terjadi, betul? Nah itu rasa persatuan dan kesatuan, benar nggak? Perjuangan, coba bayangkan Bung Tomo mengerahkan 5.000 are-are Surabaya. Kalau tanpa kepemimpinan dan persatuan mungkin itu tidak akan pernah dan juga pasti ada rasa cinta tanah, ingin mempertahankan kemerdekaan. Ya, sip kalau begitu ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Bapak ucapkan terima kasih juga tadi kepada yang sudah bersedia untuk mengikuti debat juga ya. Semoga itu bisa digali lagi ya. Talent kalian tentang debat gitu ya. Debat itu kan sesuatu yang kita, kenapa Bapak memilih debat? Karena bisa membuka pemikiran kita dan menjadikan kita menjadi seorang yang kritis gitu ya. Ya sudah, kalau begitu Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gusni, bagaimana kabarnya hari ini? Pak Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya. Kita hari ini bisa bersilaturahim, diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa bertatap muka hari ini untuk melanjutkan rangkaian supervisi akademik berbasis coaching yang sudah kita mulai beberapa hari kebelakang terkait dengan tahapan pra-observasi yang waktu itu kita sudah laksanakan, kemudian diakhiri kemarin dengan kegiatan observasi ya yang di kelas Pak Gusni pada waktu hari Kamis ya jam 12.30 siang ya, khususnya di kelas 11 IPA 7 seperti itu. Nah baik Pak Gusni, di awal barangkali saya sampaikan dulu tujuan pertemuan kita hari ini adalah untuk melakukan percakapan pasca observasi kelas yang sudah dilakukan kemarin begitu ya. Ada beberapa hal yang akan dilakukan. Mulai dari yang pertama adalah jadi kegiatan percakapan ini merupakan percakapan yang berbasis atau menggunakan prinsip refleksi dan umpan balik begitu ya. Nah kemudian juga saya nanti akan menyampaikan terkait data hasil observasi yang sudah saya lakukan pada saat melakukan supervisi kemarin. Nah kemudian juga nanti akan mengulas apa yang sudah pernah kita bicarakan ya di saat pra-observasi begitu, seperti itu. Nah baik Pak Gusni, untuk mengawali tahapan
pasca observasi kelas yang sudah dilakukan kemarin, izinkan saya untuk memberikan atau menanyakan beberapa hal di pasca percakapan ini. Nah, baik Pak Gusni, yang pertama saya ingin menanyakan apa sih yang sudah dilakukan oleh Pak Gusni pada saat mengajar kemarin. Kemarin Pak Gusni sudah menyampaikan terkait dengan beberapa area atau kompetensi pengembangan yang akan dilakukan oleh Pak Gusni. Nah, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan seperti itu. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gusni kemarin, kemudian apa juga yang sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Pak Gusni seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Riki sudah yang menjadikan saya sebagai model pembelajaran ya untuk praktek dari Bapak gitu ya. Alhamdulillah sebelumnya kan kita sudah melakukan diskusi ya, betul, bertukar pikiran mengenai pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka ya. Kita jadi ada tiga sisi yang kemarin kita bahas, yaitu yang pertama mengenai budaya positif, lalu ada pembelajaran yang berbasis emosi, peningkatan emosi dan juga dari sikap siswa, lalu juga ada pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, alhamdulillah setelah sebelumnya kan kita melakukan pra-observasi dulu ya. Betul. Kita melakukan kita berdiskusi, Pak Riki memberikan input mengenai tiga aspek tadi gitu, bagaimana menerapkannya di pembelajaran, dan saya sudah mencoba menerapkannya dalam bentuk RPP. Dan kemarin ketika Bapak melakukan observasi di kelas saya, alhamdulillah ketiga aspek tersebut sepertinya bisa dimunculkan gitu ya. Mulai budaya positif, kemarin itu kita, karena pembelajaran saya itu sejarah, kemarin itu berkaitan mengenai proses perjuangan mempertahankan kemerdekaan, bagaimana budaya positifnya, bagaimana meningkatkan rasa nasionalisme. Kemarin diawali dengan persepsi, yaitu menyanyikan lagu nasional dulu ya. Lalu mengenai pembelajaran emosi, saya ingin menanyakan juga kepada anak kemarin itu bagaimana perasaannya setelah menyanyikan lagu nasional tersebut. Dan saya juga ingin meningkatkan kemandirian siswa, lalu kerjasama, lalu tanggung jawab, dan juga kepemimpinan. Karena kan kemarin di dalam kelompok kita menunjukkan kepemimpinan dari ketua kelompok gitu ya. Dan yang tidak penting, yang lebih penting juga adalah pembelajaran diferensiasi itu, karena memang ini jujur saja baru pertama kali saya terapkan di proses pembelajaran. Jadi kemarin itu saya membagi tiga cara atau proses pembelajarannya. Yang pertama ada siswa yang kinestetik, lalu ada yang audiovisual, dan juga ada yang visual. Nah, kebetulan saya kan lebih menekankan kepada diferensiasi proses gitu ya. Jadi bagaimana proses pembelajarannya. Jadi ketika siswa yang memiliki kecakapan kinestetik, saya memberikan games yang tempel menempel itu untuk discovery-nya gitu. Lalu yang kedua untuk audio visualnya saya melampirkan video YouTube karena disesuaikan sama kecakapannya. Lalu yang ketiga yang visual, saya sudah menyediakan infografis, dan siswa membaca infografis tersebut lalu merangkumnya gitu. Jadi dan alhamdulillah kemarin sangat kondusif ya Bapak ya. Jadi ketiga aspek tersebut terwakilkan gitu ya, sehingga dalam proses pembelajarannya juga memang disesuaikan dengan gaya belajarnya gitu. Lalu ketika itu bagaimana saya ingin menampilkan juga anak bisa menganalisis, yaitu dengan cara kemarin itu anak membandingkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, yaitu dari
yang fisik ya dengan perang dan juga diplomasi, dan anak-anak bekerja sama untuk mendapatkan suara bulat untuk bagaimana kesimpulannya gitu kan ya. Dan alhamdulillahnya kemarin ternyata itu tidak saya duga juga Bapak ya. Jadi sebenarnya kan kita tujuannya di anak-anak hanya menampilkan saja. Ternyata anak-anaknya mengajak saya untuk, Pak, kita bagaimana proses debat. Ternyata itu kan di luar ya, tapi ternyata karena waktunya juga cukup gitu ya. Jadi kita coba saja, ternyata kan yang kita nggak duga ya Pak ya. Jadi dengan tiba-tiba anak sendiri yang istilahnya kesadaran sendiri gitu. Dan alhamdulillah debat mengenai proses pembelajaran juga yang dengan menggunakan metode debat juga ternyata anak-anak mampu gitu ya. Dan itu menurut saya adalah salah satu keberhasilan juga. Jadi bukan hanya kita yang merencanakan, tapi anak-anak juga berinisiatif gitu ya. Inisiatif ternyata kepada kita, dan ternyata itu juga bagi input bagi guru kan. Jadi kenapa tidak gitu ya, ternyata anak juga berhasil gitu. Jadi mungkin gambaran sedikitnya mengenai proses pembelajaran debat itu seperti itu. Alhamdulillah ya, sangat luar biasa sekali ya Pak Gusni apa yang barusan sudah disampaikan oleh Pak Gusni. Tapi kalau boleh saya mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Gusni menyampaikan bahwa Pak Gusni sudah menunjukkan indikator-indikator untuk ketercapaian pengembangan area atau kompetensi yang diharapkan oleh Pak Gusni. Mulai tadi ada pembelajaran dengan pembiasaan budaya positif, kemudian juga ada pembelajaran yang terintegrasi kompetensi sosial dan emosional, kemudian yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi khususnya yang berbasis proses seperti itu ya Pak Gusni, seperti itu. Kemudian berikutnya nih Pak Gusni, kalau boleh saya meminta izin kepada Pak Gusni untuk menyampaikan gitu ya catatan hasil observasi berbasis data tentunya yang kemarin saya sudah lakukan pada saat Pak Gusni melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan juga berdasarkan hasil dari praobservasi yang sudah kita lakukan seperti itu. Apakah saya diperkenankan Pak Gusni? Ya, silakan Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Gusni yang sudah memperkenalkan saya untuk menyampaikan catatan hasil observasi yang kemarin sudah Pak Gusni lakukan ya, kegiatan pembelajaran mata pelajaran sejarah ya di kelas 11 IPA 7 yang materinya tentang upaya mempertahankan kemerdekaan ya, seperti itu. Nah, seperti yang sudah Pak Gusni sampaikan, harapan-harapan Pak Gusni terkait dengan area atau kompetensi pengembangan kompetensi yang diharapkan. Yang pertama adalah pembelajaran dengan pembiasaan atau budaya positif ya, seperti itu. Jadi saya melihat tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gusni itu memang betul adanya, dan saya juga melihat dan mencatat begitu ya, bahwa Pak Gusni juga sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan pembiasaan atau budaya positif. Diantaranya di awal pada saat persepsi, Pak Gusni mengajak siswa untuk menyanyikan lagu nasional ya. Kalau nggak salah waktu itu menyanyikan lagu Halo Bandung ya. Nah, itu juga semangat masyarakat atau warga kearifan lokal ya, masyarakat Jawa Barat khususnya yang berasal dari Bandung seperti itu. Itu merupakan pembiasaan atau budaya positif yang sudah dilakukan oleh Pak Gusni ya, seperti itu. Kemudian juga Pak Gusni menanyakan perasaan-perasaan yang dialami oleh siswa gitu ya, terkait dengan pembiasaan atau budaya positif menyanyikan lagu nasional itu ya. Kaitannya juga sangat erat dengan pembelajaran ya, materi sejarah ya, dan materi juga tentang upaya mempertahankan kemerdekaan. Kemudian yang kedua, dari area atau kompetensi pembelajaran terintegrasi kompetensi sosial emosional, begitu Pak Gusni juga sudah menunjukkan ya indikator pencapaian pengembangan, diantaranya
mulai tadi sebetulnya ya yang pembiasaan atau budaya positif menyanyikan lagu nasional juga itu salah satu upaya ya Pak Gusni di dalam mengimplementasikan atau mengintegrasikan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Jadi siswa juga ikut merasakan begitu ya perjuangan dan merefleksikan begitu ya apa yang mereka lakukan seperti itu. Kemudian tadi juga Pak Gusni menyediakan kesempatan bagi siswa untuk bekerja baik secara mandiri maupun secara kelompok begitu ya, kolaborasi. Begitu. Dan itu juga saya melihat dan mencatat bahwa Pak Gusni juga sudah memberikan kesempatan atau peluang kepada siswa untuk menunjukkan kemandirian dan juga keterampilan untuk berkolaborasi atau bekerja sama begitu ya. Tentunya Pak Gusni kemarin sudah membagi siswa ke dalam beberapa kelompok berdasarkan profil gaya belajar, visual, audiovisual, dan juga kinestetik ya, seperti itu. Mana Pak Gusni juga memberikan kesempatan pada siswa untuk berbagi peran gitu ya, ada yang sebagai ketua, ada yang sebagai anggota. Ya, seperti itu. Nah, kemudian juga mereka selain berbagi peran juga melakukan kolaborasi begitu ya. Tentunya di sana muncul juga keterampilan kepemimpinan begitu ya, khususnya di dalam pengambilan keputusan yang melibatkan ketua dengan anggota ya, ketika mereka berdiskusi kemudian menuangkannya ke dalam LKPD begitu ya, yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Gusni seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga terkait dari sisi area atau kompetensi pengembangan pembelajaran berdiferensiasi berbasis proses, itu juga Pak Gusni sudah melakukannya ya, di mana Pak Gusni memberikan kesempatan atau peluang kepada siswa untuk memilih pembelajarannya sendiri begitu ya, berdasarkan profil gaya belajar siswa, yaitu visual, audiovisual dengan kinestetik begitu ya, sehingga secara tidak langsung juga sebetulnya Pak Gusni sudah melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi berbasis konten begitu, karena konten atau sumber-sumber materi belajar itu juga berdiferensiasi ya, berbeda. Pak Gusni, saya berdasarkan hasil pengamatan, saya lihat kemudian saya catat juga menggunakan berbagai sumber belajar yang sangat heterogen, ya, sangat bervariasi, mulai dari video YouTube misalnya ya untuk yang kelompok audiovisual, kemudian ada infografis atau artikel ya untuk yang kelompok visual, serta adanya games ya, games apa nih? Saya lupa lagi kemarin itu namanya teras ya, tempel rangkuman sejarah begitu ya. Jadi Pak Gusni menyiapkan sungguh luar biasa ya, menyiapkan berbagai alat ya, atau perangkat gitu ya, atau media atau bahan gitu ya, untuk mereka bisa bekerja secara aktif begitu ya, karena memberikan kebutuhan belajar peserta didik yang kinestetik ya. Jadi ada yang menempel, mencocokkan ya, terkait dengan masalah-masalah seperti itu ya Pak Gusni, yang sudah dilakukan oleh Pak Gusni begitu. Jadi saya juga melihat apa yang sudah diharapkan Pak Gusni muncul ya terkait dengan area atau kompetensi yang ingin dikembangkan, itu semuanya sudah sudah terlihat begitu ya, sudah muncul, sudah ada indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan begitu. Nah, namun kalau saya juga boleh menyampaikan, Pak Gusni mohon perkenannya untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin tidak nampak begitu ya pada saat Pak Gusni melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian saya mengobservasi, kemudian saya juga mengaitkan dengan tahapan praobservasi yang sudah kita lakukan sebelumnya, bahwa Pak Gusni waktu itu pernah menyampaikan salah satu indikator ketercapaiannya adalah dari hasil begitu ya, dari asesmen, dari penilaian.
Nah, mungkin yang saya amati, yang saya lihat dan saya catat begitu ya. Nah, untuk asesmen atau penilaian itu kurang begitu nampak seperti itu ya, kurang begitu terlihat terjadi ya pada saat Pak Gusni melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti itu. Nah, itu barangkali hal-hal yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan catatan hasil observasi berdasarkan pengamatan selama Pak Gusni melakukan kegiatan pembelajaran pada saat melakukan observasi seperti itu. Nah, barangkali Pak Gusni dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, barangkali ada hal-hal yang ingin Pak Gusni sampaikan atau tanggapi terkait dengan catatan hasil observasi saya yang sudah disampaikan barusan, Pak Gusni. Boleh, terima kasih Pak ya. Tadi banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan, poin-poin yang bisa saya dapatkan setelah melakukan observasi tadi. Emang betul, saya juga merefleksi diri ya bahwa memang ketika di aspek asesmen ini memang kurang terlihat gitu ya. Ya semoga nanti di pembelajaran selanjutnya saya membuat rencana yang lebih matang lagi agar semua aspek yang sesuai dengan rencana pembelajaran itu terlaksana gitu ya. Terima kasih sekali Bapak. Ya jadi ya semoga mungkin saya dalam proses pembelajaran selanjutnya bisa lebih persiapannya lebih matang lagi mungkin ya. Terus kayak beberapa aspek-aspek itu semakin terlihat lagi ya, dan memang kan ini tujuannya juga untuk siswa ya. Jadi semoga si rencana pembelajaran yang saya buat itu memang bertujuan untuk agar ada peningkatan dari siswa tersebut juga. Iya, baik, terima kasih Pak Gusni ya. Pak Gusni, saya masih ada beberapa hal lagi yang ingin ditanyakan. Berikutnya Pak Gusni, saya ingin menanyakan nih, apalagi area atau kompetensi yang ingin Pak Gusni kembangkan begitu ya dari hasil observasi yang saya lakukan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Gusni lakukan kemarin nih, di samping dari area atau kompetensi yang diharapkan dikembangkan itu ya sebelumnya seperti itu. Bagaimana Pak Gusni? Ya tadi yang mungkin kata Bapak juga ya, tadi yang ada asesmennya mungkin ya, yang saya ingin mengembangkan dari segi asesmennya bagaimana bisa tercover gitu ya Pak ya. Terus yang kedua tadi kan saya cuman baru mengembangkan yang diferensiasi itu di konten sama yang di proses ya. Ya semoga nanti saya bisa juga yang di produk ya. Oh iya betul. Nah, jadi produk karena memang itu perlu perencanaan yang banyak ya kalau produk gitu, karena memang apalagi saya jujur aja dari pembelajaran sejarah memang dalam segi produk itu memang harus benar-benar ini ya Pak, perencanaan itu matang gitu, karena dilihat juga dari segi kesiapan siswa, dari segi kesiapan sarana prasarana, dan juga dari kesediaan waktu gitu. Itu mungkin jadi dari segi pengembangan diferensiasi produk, saya mungkin ingin mengembangkan itu, dan dari segi asesmen gitu. Baik, terima kasih Pak Gusni ya, berdasarkan apa yang barusan Pak Gusni sampaikan terkait dengan area atau kompetensi pengembangan diri lain ya yang ingin Pak Gusni kembangkan selanjutnya, yaitu tentang, kalau boleh saya mengulang, tentang asesmen ya, kemudian tentang pembelajaran berdiferensiasi berbasis produk ya, seperti itu. Nah Pak Gusni, terkait dengan hal tersebut, nah kira-kira strategi apa nih yang bisa Pak Gusni lakukan untuk mengembangkan kompetensi tentang asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi berbasis produk yang Pak Gusni harapkan nanti seperti itu. Yang asesmen berarti ketika memang berarti saya harus benar-benar mempersiapkan dari segi waktu ya Pak, karena kan tadi mungkin memang saya terlalu luas dalam proses ya, jadi memang asesmennya mungkin terlewat, dan itu kan ya bisa diperbaiki ya Pak ya. Jadi memang berarti manajemen waktu yang nanti diperbaiki lagi ketika saya membuat rencana pembelajaran. Terus kalau yang produk memang ya tadi Pak, jadi saya harus mungkin nanti mencari
info-info lagi, ilmu-ilmu lagi gitu, mungkin ke teman sejawat atau ke Wakasek gitu ya, Wakasek kurikulum, dan ataupun ke Bapak gitu mengenai bagaimana pembuatan pembelajaran diferensiasi berbasis produk tadi. Karena memang ya tadi saya bilang dari awal, memang produk itu kalau dari sosial itu ya, mata pelajaran sosial itu memang tidak semudah di mata pelajaran berbasis IPA ya. Kalau IPA kan maksudnya memang kalau pembuatan produk tuh bisa dikatakan lebih mudah. Memang yang sosial itu sejujurnya saya juga masih sangat sulit gitu Pak ya, bukan sangat sulit. Jadi mencari jalan keluarnya gitu yang benar-benar tadi disesuaikan, yang manajemen waktunya tepat gitu ya. Yang mungkin nanti langkah yang saya lakukan adalah ya saya berusaha mencari referensi-referensi bagaimana cara membuat proses pembelajaran yang berdiferensiasi berbasis produk tersebut. Tapi memang sudah ada beberapa bayangan yang yang saya rencanakan, tapi memang harus disesuaikan juga dengan materi pembelajarannya, karena tidak semua materi pembelajaran cocok ya Pak dibuatkan produk gitu. Apalagi yang kemarin kita sudah bahas dengan Bapak bahwa memang dalam proses pembelajaran berbasis diferensiasi tadi itu boleh salah satu kan Pak ya, mungkin dalam proses setiap pembelajaran mungkin yang saya kemarin itu memang cocoknya memang di yang berbasis konten dan juga yang berbasis proses. Tapi mungkin di pembelajaran selanjutnya ada yang materi pembelajaran yang cocok untuk diterapkan yang berbasis produk gitu. Oke, baik, melihat tadi area pengembangan yang akan Pak Gusni kembangkan nanti begitu ya. Nah, ada pertanyaan kembali Pak Gusni ya. Bagaimana Pak Gusni melihat keterkaitan antara kedua area pengembangan yang ingin dilakukan oleh Pak Gusni, yaitu asesmen dengan pembelajaran berdiferensiasi berbasis produk? Apakah ada keterkaitannya? Ada keterkaitan sebenarnya, jadi itu kan saling berhubungan ya. Betul. Produk yang berbasis produk juga sebenarnya bisa menjadi salah satu indikator dari asesmen gitu ya. Tapi memang ya tadi harus ada kecocokan dan juga memang harus perencanaan yang lebih matang gitu dalam asesmen dalam pembelajaran berbasis produk ini yang bisa nanti menjadi salah satu indikator pencapaian di asesmen tersebut. Jadi memang kembali lagi ya tadi perlu perencanaan dalam, misalkan contohnya dalam bentuk RPP-nya gitu ya. Jadi RPP-nya memang harus lebih sempurna lagi gitu. Jadi disesuaikan juga dengan waktu dan sarana prasarana yang ada di sekolah. Iya. Baik, terima kasih Pak Gusni. Untuk berikutnya Pak Gusni tadi kan Pak Gusni ingin mengembangkan dua kompetensi tadi ya, asesmen dengan pembelajaran diferensiasi berbasis produk, kemudian strategi dan langkah-langkahnya. Kalau saya boleh ulang, tadi Pak Gusni sudah menyampaikan dia akan menyesuaikan begitu ya antara asesmen itu manajemen waktu, kemudian menuangkan dalam RPP ya, kemudian yang berbasis produk juga nanti menyesuaikan dengan materi dan juga dikaitkan dengan asesmennya itu sendiri. Nah, untuk berikutnya Pak Gusni, kira-kira dukungan apa nih atau siapa saja nih kira-kira pihak-pihak yang bisa dilibatkan untuk membantu Pak Gusni di dalam ketercapaian pengembangan kompetensi tadi Pak Gusni? Karena alhamdulillah saya itu banyak sekali dukungan ya Pak ya, support dari teman-teman di sekolah gitu ya, dan juga ada teman-teman juga di komunitas. Kayak misalkan saya kan punya komunitas misalkan di MGMT ya Kabupaten Bandung, atau misalkan saya juga punya komunitas di alumni PPG gitu ya. Nah itu sangat membantu sekali. Memang saya tuh sering karena memang saya sejujurnya juga suka hal-hal baru dan memang suka penasaran. Kadang-kadang suka mengganggu teman gitu ya. Teman bikin apa, saya tuh kayak gak apa-apa deh nyontek gitu ya. Itu kan nyontek dan modifikasi sesuai kita. Dan emang saya tuh hobinya gitu Pak. Jadi misalkan cari di YouTube gitu. Jadi apa sih pembelajaran yang baru. Jadi saya tuh emang punya prinsip tuh kalau setiap pembelajaran tuh
siswa tuh kayak bertanya-tanya, ini hari ini belajar apa ya, gimana hari ini belajar secara Pak Gusni ngapain gitu. Jadi itu menjadi challenge bagi saya gitu ya. Dan alhamdulillahnya itu saya ditunjang gitu dari segi sarana prasarana, alhamdulillah di sekolah ditunjang, dan juga dari segi teman ya, mungkin dari Pak Riki sendiri saya suka bertanya ke Pak Riki, atau dari teman dari teman sejawat SMGMP di pelajaran sejarah, bahkan saya juga suka menanyakan kepada teman-teman lainnya mata pelajaran lintas lainnya gitu, mengenai saya suka menanyakan atau meminta refleksi gitu ya, ini pembelajaran ini bagaimana, cocok nggak seperti itu. Jadi memang lingkungan sekolah juga itu sangat membantu, sangat mendukung ketika saya ingin mengembangkan diri gitu. Jadi alhamdulillah gitu, banyak sekali peran teman-teman ya dalam pengembangan diri saya di dalam proses pembelajaran. Iya, sangat luar biasa sekali Pak Gusni tadi ya, yang disampaikan oleh Pak Gusni terkait dengan mulai dari area atau kompetensi yang ingin dikembangkan berikutnya, kemudian strateginya gitu ya, kemudian dukungan ya, pihak-pihak yang terlibat dan lain sebagainya begitu. Nah, yang terakhir barangkali Pak Gusni ya, saya juga ingin menanyakan kira-kira untuk merealisasikannya tersebut kapan nih Pak Gusni mau mulai mencoba untuk mengembangkan area atau kompetensi dari sisi asesmen dan pembelajaran berdifferensiasi berbasis produk? Karena memang minggu sekarang udah terakhir Pak ya, dan mungkin saya akan ngefokusnya gitu nanti di tahun ajaran baru, karena kan nanti juga ada pembuatan perangkat ajar baru gitu ya. Ya. Dan juga biasanya kalau di sekolah kita di SMA Negeri 1 Balena kan ada kayak rapat gitu ya, kayak IHT ya, IHT pengembangan. Nah mungkin saya ketika nanti IHT mungkin akan memaksimalkan setelah dapat materi ini ya, poin-poin dari Pak Riki mengenai pengembangan proses pembelajaran ini. Insya Allah nanti mungkin ketika di tahun ajaran baru saya akan mencoba memaksimalkan pengembangan yang 3 aspek tadi, kayak yang budaya positif, lalu pembelajaran sosial dan emosional ya, pengembangan sosial dan emosional, dan juga pembelajaran berbasis diferensiasi. Sepertinya itu akan diterapkan di proses pembelajaran nanti di tahun ajaran baru. Iya, alhamdulillah. Ya baik Pak Gusni, nah mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Pak Gusni ya terkait dengan pengembangan kompetensi atau area yang tadi sudah disampaikan itu bisa terwujud tentunya ya, sesuai dengan keinginan dan harapan Pak Gusni sendiri begitu. Nah, di akhir saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Gusni yang sudah bersedia menjadi rekan sejawat ya, sama-sama kita berkolaborasi ya, menjadi mitra di dalam rangkaian proses supervisi akademik berbasis coaching ini ya. Mudah-mudahan hal ini menjadi satu kebiasaan ya yang membudaya di sekolah kita ya, khususnya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak atau berpusat pada murid ya. Terima kasih sekali lagi Pak Gusni atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.